Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan gambaran tentang BIOS ya, yang ada pada komputer sehari-hari yang kita pakai untuk bekerja. Nah, apa BIOS? BIOS itu kepanjangan dari singkatan dari Basic Input Output System. Nah, BIOS sendiri merupakan satu sistem operasi yang dikhususkan untuk komunikasi low level pada hardware. Artinya sistem operasi yang paling dasar. Kemudian BIOS dituliskan dalam bahasa assembly atau disebut sebagai bahasa mesin ya, seperti itu. Nah, layar elemen sistem komputer ada diantaranya ada brainware, kemudian ada software, ada driver, ada BIOS, dan ada hardware. Nah, tentunya ini tidak pernah berpisah ya. Ketika ada sistem komputer, ada komputer, maka biasanya ada brainware-nya. Siapa itu brainware? Brainware yaitu penggunanya. Nah, dalam komputer tentunya ada software-nya. Software-nya seperti ya sistem operasi, aplikasi itu bagian dari software. Kemudian ada hardware. Ketika ada hardware maka ada driver. Kemudian ada BIOS yang mendeteksi itu driver tersebut, hardware tersebut ya. Nah, kemudian fungsi utama dari BIOS ini digunakan untuk mengatur komponen secara software, ya, mengatur komponen secara software, mendeteksi dan sebagainya. Nah, komponen PC yang dapat disetting melalui BIOS hanya tertentu saja, tadi tidak semua, dan merupakan komponen pokok dalam sebuah PC dan komponen yang terintegrasi dengan mainboard atau yang sifatnya onboard. Nah, fungsi BIOS itu sendiri kegunaannya adalah mendeteksi dan mengkonfigurasi penyimpanan standar seperti hard disk, ya, kemudian SSD dan lain sebagainya, ya, penyimpanan standar. Kemudian inisialisasi atau penyalaan serta pengujian terhadap perangkat keras dalam proses yang disebut sebagai POS. Jadi power on self test ini yang mendeteksi pada saat nyala komputer serta melakukan pengujian apakah hardware yang dideteksi berjalan dengan baik atau terdeteksi atau tidak. Jika tidak, maka dia akan menampilkan pesan ya. Kemudian mengatur beberapa konfigurasi dasar dalam komputer seperti tanggal, ya, waktu, konfigurasi proses booting, kinerja, serta kestabilan komputer. Nah, ini juga bisa kita buat konfigurasi tanggal ya, misalkan tanggalnya tidak sesuai dengan tanggal yang saat ini, tidak real, maka bisa kita atur ya. Kemudian konfigurasi proses booting ya, boot pertama akan kita arahkan kemana, maka ini perlu kita konfigurasi. Kemudian kinerja ya, kinerja setelah kita start dan komputer kita juga bisa mengatur di BIOS. Nah, ada dalam BIOS itu ada baterai CMOS ya. Baterai CMOS berfungsi untuk memberikan suplai listrik pada BIOS secara terus-menerus. Artinya dia akan bekerja 24 jam tidak mati. Kalau ini mati maka jam kita tidak update ya. Misalkan kita matikan komputer jam 8 malam, kemudian kita nyalakan lagi jam 9 pagi. Ya, kalau masih terdeteksi jam 9 malam maka baterai CMOS ini bisa dikategorikan bermasalah ya di CMOS-nya. Kemudian jika baterai CMOS mati, maka konfigurasi kembali ke settingan semula ya. Nah, settingan semula gimana? Maka biasanya ke settingan pabrik ya, atau kapan BIOS itu dinyalakan. Nah, ini pada mainboard soket 478 ya. BIOS terletak di pojok kiri bawah ya, ini kotak kecil seperti ini. Kemudian ada CMOS, baterai CMOS ini di sini. Ya, baterai ini kalau rusak kita bisa membeli di toko komputer atau membeli di toko baterai jam ya, toko jam ya. Nah, toko jam tangan ya, itu bisa. Nah, dengan kita lihat spesifik baterainya seperti apa. Di sini bisa misalkan baterai 3 volt lithium ya. Itu kita bisa pakai. Nah, di minggu lalu kita udah jelasin tentang komponen-komponen yang ada di sini ya. Ada GP, ada PCI slot, kemudian ada IDE dan lain sebagainya. Ini udah kita jelasin. Kalau yang masih
ketinggalan, tidak paham, atau masih belum pernah menyimak, maka bisa dibuka di YouTube saya ya, yang ada kategori pembahasan tentang mainboard. Kemudian ada pesan kesalahan ya, ada pesan kesalahan pada BIOS, yaitu dideteksi dengan suara atau bip kode ya, menampilkan kesalahan pos ke layar monitor. Jadi ketika ada pada saat pos power of cell test ya, ada kesalahan, biasanya dikodekan dengan suara atau ditampilkan dalam bentuk layar monitor. Misalkan harddisknya tidak terdeteksi, kemudian bootable-nya tidak terdeteksi yang pertama, yang kedua tidak ada, maka itu akan ditampilkan pada layar monitor. Nah, suara bip gimana? Suara bip ya misalkan ada memori lepas atau memori tidak detect ya. Kemudian ada kita menambahkan VGA card, pemasangannya slip dan sebagainya, itu akan ada timbul suara bip pada saat komputer dinyalakan. Nah, ada istilah reset BIOS ya. Menu reset ini normal pada settingan BIOS itu ada ya. Di settingan BIOS ada menu resetnya. Nah, ada cara lain yaitu dengan melepas baterai CMOS. Nah, tapi perlu diingat, baterai CMOS ini biasanya disegel. Ketika kita lepas baterai, maka garansinya hilang. Cara ketiga bisa menggunakan konfigurasi jumper CMOS ke posisi off ya. Jadi kita bisa reset, di-shortkan atau dikonsletkan jumpernya. Nah, kalau kita lihat di sini, biasanya letaknya berada pada dekat baterai, ada 3 pin. Misalkan jumpernya pada saat normal dia ke 23, ketika kita pengen reset maka jumper ini dicabut, kemudian dipasang ke 12 ya, sebentar kemudian kembalikan lagi, maka itu udah sama saja melakukan reset BIOS. Nah, merek BIOS banyak ya, ada AMI BIOS, kemudian ada Award BIOS dan sebagainya. Ya, nah ini contoh pada settingan Award BIOS. Ya. Nah, kalau kita lihat dari awal di sini, ini ada primary master. Ya, ini biasanya dideteksi jika di sini ada harddisk, maka dia nanti akan tampil. Ada harddisk, ada CD-ROM atau DVD-ROM, kemudian sekundernya ada harddisk yang kedua, atau misalkan kita bisa menambahkan komputer itu lebih dari satu harddisk ya, asal soketnya ada ya, soketnya cocok ya. Misalkan IDE-nya kita ada 2 slot IDE, maka kita bisa pasangkan 2 harddisk seperti itu. Kemudian ada juga pada bagian advance kita bisa ngatur CPU speednya, ini 950 MHz, dan ini perlu diperhatikan ya, jangan sampai kita ngatur tapi tidak tahu fungsinya seperti apa. Jangan sampai ketika kita atur ternyata komputer kita jadi bermasalah ya, nanti mungkin terlalu cepat atau terlalu lambat ya, itu berpengaruh juga pada kinerja komputer. Kemudian ada pengaturan juga pada advance ya, ini pengaturan grafik ya, operator size-nya ya, kita bisa ngatur grafik operator size-nya berapa ya. Ini kalau memang tidak perlu ya, maka tidak perlu diutak-atik di sini. Jadi kalau teman-teman pengen meningkatkan kinerja BIOS hardware yang lainnya ya, kita bisa ngatur di sini, tapi dipelajari terlebih dahulu, termasuk juga resiko-resikonya. Nah, kemudian ada password. Jadi BIOS ini bisa kita password, bukan hanya Windows-nya doang, atau bukan hanya Linux-nya doang, atau bukan hanya Apple-nya doang di awal. Jadi BIOS ini sebelum masuk ke dalam sistem operasi ya, misalkan operasi Windows, yang pertama kali nyala yaitu adalah BIOS-nya terlebih dahulu. Nah, BIOS-nya ini bisa kita password, dan ini biasanya akan terbuka ketika ada orang masuk BIOS. Misalkan kita password, maka nanti akan muncul permintaan password ya, entry password. Tapi kalau tidak dipanggil, maka tidak akan diminta.
Kenapa ini dilakukan? Biasanya untuk mencegah orang mengatasi mengganti bootable. Yang kedua, mengatasi mencegah orang untuk memformat data kita, format sistem operasi kita. Ya, maka BIOS itu juga dipassword. Tapi kalau memang teman-teman tidak terlalu bermain dengan ini komputernya masih aman, dalam artian komputer itu dipakai sendiri, tidak dipakai orang lain, ya maka tidak perlu dibuatkan password pada BIOS, karena nanti kalau password ini lupa, ya yang bermasalah adalah hardware kita gitu. Hardware kita, mainboard kita otomatis yang harus kita reset passwordnya. Dan kadang juga ada beberapa tipe tertentu sangat sulit untuk menghapus password pada BIOS ya. Termasuk pada menggunakan reset itu juga bisa menghapus password, tapi ada yang tidak bisa ya. Saya tidak menganjurkan untuk memasang password BIOS, karena nanti kalau lupa ini sering bisa bermasalah buat kalian sendiri. Ya, kemudian ada bootable. Bootable ini yang pertama kali dibaca pada saat komputer hidup. Ya, komputer kita hidupkan, dia akan membaca berdasarkan yang kita atur di sini. Misalkan kita mengatur CD-ROM drive. Ya, ketika CD-ROM drive itu ada sistem operasi, instalasi sistem operasi, ya, bootable-nya ada, maka dia akan menjalankan instalasi. Ya, yang kedua hard disk. Ya, misalkan kita atur yang kedua ke hard disk, jika di CD-ROM ini tidak ada instalasi sistem operasi, kosongan, maka dia akan loncat ke hard disk dan hard disknya akan mendeteksi apakah di hard disk drive ini ada sistem operasinya. Ketika ada sistem operasinya, maka bisa masuk ke dalam sistem operasi tersebut. Tapi jika tidak ada, dia akan loncat kembali ke poin ketiga, removable device-nya. Apakah ada sistem operasi portable ataukah ada instalasi di dalam sistemnya. Jadi ini sangat penting ya, sangat penting, karena jangan sampai kita salah masukkan bootable. Kalau kita masukkan network bootable yang pertama, kemudian komputer kita terkoneksi ke jaringan, dia akan mencari isi bootable-nya yang mengakibatkan nanti lama masuk ke dalam sistem, bahkan mungkin bisa jadi nggak masuk. Kenapa? Karena nyarinya nggak ketemu gitu. Ya, oke. Terima kasih untuk hari ini. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf atas kesalahan yang mungkin ada dalam penyampaian, dan harapannya yang saya sampaikan sedikit ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.